Manajer Liverpool Arne Slot melontarkan pandangan jujur tentang arah permainan di Premier League musim ini. Ia menilai sepak bola Inggris kian kehilangan daya tarik visual. Pernyataan tersebut muncul di tengah tren meningkatnya gol dari situasi bola mati. Musim ini, pola itu bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen dominan dalam banyak pertandingan. Data memperkuat kesan Slot. Sebanyak 27,5% gol Premier League musim ini berasal dari bola mati non-penalti. Angka tertinggi kedua sejak musim 2009-2010. Komentar Slot pun dibaca sebagai kritik implisit terhadap tren kolektif liga. Di dalamnya, terselip sinyal yang bisa ditafsirkan sebagai sindiran terhadap tim-tim yang sangat mengandalkan sepak sudut, termasuk Arsenal. Slot mengakui bahwa bola mati kini menjadi bagian tak terpisahkan dari Premier League. Namun ia tidak menyembunyikan kegelisahannya sebagai pencinta sepak bola. Pertama-tama Anda harus menerimanya. Saya pikir ini terutama terjadi di Premier League. Kalau saya menonton liga lain, saya rasa tidak ada penekanan sebesar ini pada bola mati, ujar Slot. Seperti dikutip dari ESPN. Kalau saya menonton pertandingan Eredivisie, saya melihat gol dianulir dan pelanggaran terhadap kiper langsung diberikan. Saya sampai berpikir, wow, ini perbedaan besar. Di sini Anda hampir bisa mengenai wajah kiper dan wasit tetap berkata, lanjutkan saja. Apakah saya menyukainya? Hati sepak bola saya tidak menyukainya. Jika Anda bertanya kepada saya, ketika memikirkan sepak bola, saya teringat tim Barcelona 10-15 tahun lalu. Setiap minggu malam Anda berharap mereka bermain. Menurut Slot, saat ini sebagian besar pertandingan Premier League bukanlah tontonan yang menyenangkan, tetapi tetap menarik karena sangat kompetitif. Semua tim bisa mengalahkan siapa saja. Namun sebagai seseorang yang mencintai sepak bola untuk dinikmati, bukan soal menang atau kalah, saya merasa ada perbedaan besar dibandingkan 3 atau 4 tahun lalu di Premier League. Bukan hanya karena bola mati, tetapi juga karena tim-tim sekarang menjadi jauh lebih kuat, imbuhnya. Tren ini tidak bisa dilepaskan dari efektivitas tim-tim papan atas. Arsenal menjadi contoh paling nyata dengan 16 gol dari sepak sudut, terbanyak di liga musim ini. Catatan tersebut menyamai rekor gol sepak sudut terbanyak dalam satu musim Premier League. Secara tidak langsung, Arsenal menjadi simbol keberhasilan pendekatan bola mati. Liverpool sendiri bukan tanpa dosa. Dalam kemenangan 5-2 atas West Ham United, ketiga gol babak pertama mereka lahir dari sepak sudut. Ironisnya, itu terjadi setelah pelatih bola mati Aaron Briggs meninggalkan Anfield pada 30 Desember. Sejak 2026 berjalan, tim Slot justru menjadi yang paling produktif dari bola mati non-penalti. Slot menerima kenyataan tentang set piece atau bola mati sebagai evolusi permainan sepak bola. Namun, ia melihat dampaknya bisa meluas hingga level akar rumput. Kami tidak akan mengubahnya. Saya tidak akan terkejut jika Anda menonton pertandingan Sunday League sekarang dan para pemain berusia 16 tahun sepenuhnya fokus pada bola mati, tutup pria asal Belanda itu. Sementara itu, pelatih Arsenal Mikel Arteta tak mempermasalahkan julukan set piece FC yang melekat pada timnya. Label itu kembali mencuat setelah 2 gol dari sepak pojok kemenangan dalam pertandingan Arsenal versus Chelsea dengan skor 2-1 di Stadion Emirates. 2 bek Arsenal, William Saliba dan Jurrien Timber mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok. Usai laga, supporter tuan rumah merayakannya dengan nyanyian set piece again, ole ole. Tambahan 3 poin itu membuat The Gunners unggul 5 angka di puncak Liga Inggris. Musim ini Arsenal sudah mengoleksi 16 gol dari sepak pojok, menyamai rekor liga yang sebelumnya dicatatkan Oldham dan West Bromwich Albion. Arteta menegaskan efektivitas set piece bagian penting dari strategi. Kami tahu pentingnya duel individu dalam situasi bola mati, karena Chelsea adalah tim papan atas dalam menyerang maupun bertahan di momen itu. Semua tim di liga ini punya kualitas dalam bola mati, itu sangat penting. Kami sempat kehilangan poin akibat lemparan jauh, dan belakangan tidak banyak mencetak gol dari set piece. Kali ini kami melakukannya, memiliki opsi seperti itu sangat bagus, ujar Arteta. Chelsea sempat membalas juga lewat sepak pojok ketika Piero Hincapié mencetak gol bunuh diri akibat salah mengantisipasi umpan Reece James. Namun secara umum, dominasi Arsenal dalam situasi bola mati kembali menjadi pembeda. Meski demikian, tak semua pihak terimpres. Mantan striker Chelsea, Chris Sutton melontarkan kritik tajam terhadap Arsenal. Dia menganggap gol sepak pojok seperti yang kerap dilakukan Arsenal membuat sepak bola tak indah dinikmati. Set piece Arsenal, lagi, saya pikir mereka akan jadi juara. Jika mereka berhasil, apakah ini akan menjadi tim juara Premier League paling jelek dalam sejarah? Penampilannya tidak terlihat, ujarnya kepada BBC Radio. Arsenal kini berada dalam perburuan 4 gelar setelah bangkit dari periode inkonsisten menaklukkan Tottenham dan Chelsea secara beruntun. Manchester City masih membayangi dan akan menjamu Arsenal pada April. Namun Arteta menilai timnya berada di jalur yang tepat.
Kami sangat senang karena dalam sepekan terakhir menghadapi 2 laga sulit, sikap dan keinginan untuk tampil dominan membuat saya puas. Memasuki Maret kami masih bertahan di semua kompetisi, kami berada di posisi teratas, kata Arteta. Arsenal begitu mematikan lewat set piece, khususnya dari corner musim ini. Sebagian menganggapnya sebuah taktik yang cantik, sebagian lagi tak begitu. Set piece khususnya corner memang sudah menjadi salah satu senjata Arsenal. Sebagian menganggapnya sebuah cara cantik memanfaatkan celah peraturan. Namun tanda tanya juga muncul seiring Arsenal yang kecenderungannya justru menjadikan set piece sebagai alat utama mendulang gol. Kemenangan klub London Utara itu dirasa bukan lagi berdasarkan performa permainan terbukanya. Meski sejauh ini efektif, tapi Arsenal menghadapi kemungkinan dianggap sebagai salah satu tim juara dengan cara main terburuk kalau terus bertahan di pucuk Liga Inggris hingga akhir musim. Manajer Arsenal Mikel Arteta percaya justru timnya memperagakan keindahan sepak bola. Bagaimana timnya bermain itu tak serta-merta ditentukan oleh diri sendiri sepenuhnya, sebab lawan akan menuntut adanya adaptasi-adaptasi di lapangan. Nggak jelek, Anda harus memainkan laga yang harus Anda mainkan, dan melawan Chelsea Anda tahu persis pertandingan macam apa yang harus dimainkan. Bagi saya ini permainan yang indah, karena ada kualitas yang begitu besar, dan Anda harus banyak beradaptasi terhadap apa yang mereka lakukan, dan mereka juga melakukan hal yang sama terhadap kami. Jadi marginnya itu sangat kecil, dan duel pada akhirnya menentukan laga-laga semacam ini, imbuhnya. Di kubu lawan, pelatih Chelsea Liam Rossinior mengakui kelemahan timnya dalam mengantisipasi bola mati kembali menjadi masalah. Dari 13 laga awalnya, The Blues sudah kebobolan 9 gol dari situasi tersebut, 5 diantaranya saat menghadapi Arsenal. Ia juga menyinggung aturan permainan yang dinilai memberi celah bagi duel fisik sebelum bola dilepaskan. Sangat mengecewakan kebobolan 2 gol dari set play yang akhirnya membuat kami kalah. Kami sudah menyiapkan skema baru, dan itu tidak berhasil. Arsenal mungkin tim terbaik di dunia dalam situasi ini. Kami harus memperbaikinya di latihan, ujarnya. Premier League selama ini dikenal sebagai liga dengan tempo tinggi, permainan terbuka, dan intensitas tanpa henti. Namun musim ini, wajah kompetisi tersebut terasa berbeda. Dominasi gol dari situasi bola mati membuat banyak pertandingan berjalan dengan pola yang serupa. Duel fisik di kotak penalti, perebutan ruang saat sepak pojok, dan skema yang diulang-ulang. Data menunjukkan porsi gol dari situasi bola mati non-penalti meningkat signifikan. Pola ini bukan lagi sekedar variasi taktik, melainkan menjadi fondasi utama sejumlah tim dalam mendulang poin. Akibatnya, momen-momen improvisasi, kombinasi umpan cepat, dan kreativitas individu yang dulu menjadi ciri khas liga terasa semakin jarang terlihat. Secara kompetitif liga memang tetap ketat. Hampir setiap tim bisa mengalahkan siapa saja, membuat klasemen sulit diprediksi. Namun dari sisi tontonan, banyak laga terasa lebih mekanis daripada mengalir. Pertandingan kerap ditentukan oleh 1 atau 2 situasi bola mati, bukan dari rangkaian permainan terbuka yang memikat. Perubahan ini mencerminkan evolusi sepak bola modern yang semakin pragmatis. Pelatih dan analisis mencari celah sekecil apapun untuk meraih keunggulan, dan bola mati menawarkan peluang dengan tingkat keberhasilan tinggi. Dalam persaingan yang margin kemenangannya amat tipis, efisiensi menjadi prioritas utama. Meski efektif, tren tersebut memunculkan pertanyaan tentang daya tarik liga dalam jangka panjang. Jika terlalu banyak pertandingan bergantung pada skema statis, Premier League beresiko menghilangkan identitasnya sebagai liga paling atraktif di dunia. Kompetisi mungkin tetap sengit, namun tanpa keindahan permainan terbuka, pesonanya bisa perlahan memudar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.